ya topik kedua adalah predestinasi antara ketetapan Allah dan respon. Saya menggunakan istilah respon. Kenapa saya menggunakan istilah respon? Karena istilah kehendak bebas atau free will. Nah, saudara, secara terminologi free will dan secara biblika dan bahkan teologis, sebenarnya istilah free will kurang tepat menurut saya. Kenapa saya katakan demikian? Pradosa, bahkan sebelum Adam jatuh dalam dosa, tidak ada will yang free. Tidak ada kehendak yang benar-benar bebas bagi Adam dan Hawa. Itu terlihat dari bahwa adanya larangan dan hukuman. Perintah kan? Ya. Tuhan melarang dan Tuhan memerintahkan. Dan konsekuensinya hukuman. Jelas sekali bahwa tidak ada yang benar-benar bebas. Ya. Demikian juga secara hukum fisika kita tidak benar-benar bebas. Jadi oleh sebab itu saya pakai istilah respon. Apalagi dengan kaitannya dengan predestinasi, saya memakai istilah respon, saudara-saudara. Nah, oke, kita lanjutkan. Apakah ada respon manusia pasca jatuh dalam dosa? Nah, ini yang menjadi topik kita. Jawaban saya, ya, hipotesis saya adalah ada. Pasca jatuh dalam dosa, maka respon manusia masih tetap ada. Ya, kita lihat lagi ya, kita lihat lagi ayat 13 tadi ya, Efesus 1 ayat 13. Nah, di sini kita lihat bahwa di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Ya. Nah, ini berarti apa, Saudara? Orang yang mendengar Injil akhirnya mereka percaya. Baru nanti mereka dimateraikan oleh Roh Kudus. Ya. Itu menegaskan bahwa orang yang mendengar Injil, ya, orang mendengar Injil itu, ya, bisa menolak Injil, tetapi juga bisa menerima Injil, ya, bisa menerima, tapi juga bisa menolak Injil. Kenapa? Karena anugerah keselamatan itu, ya, anugerah keselamatan itu diberitakan. Anugerah keselamatan itu diberitakan lewat pemberitaan Injil. Respon manusia dapat menerima atau dapat menolak. Dalam hal ini, saya tidak sependapat beberapa pandangan yang berkata bahwa karena manusia sudah mati, ya sudah mati, gitu kan? Mati ya kayak mayat, maka masakan mayat jenazah mau diinjili, ya nggak bisa. Tapi kita harus lihat secara baik-baik, saudara. Apakah manusia pasca dosa benar-benar mati dan kemudian tidak bisa merespon? Nyatanya kita masih memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya. Dan bahkan teks-teks yang beberapa di sini menegaskan, ya, betapa pentingnya respon kita manusia terhadap berbicara tentang Injil. Ya. Nah, di sana dikatakan orang menjadi percaya karena mendengar Injil. Dan pasti ada juga yang menolak Injil. Itu contohnya bisa kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya. Nah, kemudian siapa yang mereka yang akan binasa ini? Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Jadi jelas, Injil diberitakan, ya. Dalam konteks ini mereka tertutup akan Injil, maka mereka disebut binasa. Nah, kenapa mereka akan binasa? Karena mereka tidak percaya akan Injil itu. Ya. Jadi kenapa mereka tidak diselamatkan atau berada di bawah penghukuman? Karena mereka tidak percaya Injil. Ya, berikut lagi kita lihat lagi. Ya, ini menunjukkan adanya respon dari manusia. Contoh lagi dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kata percayalah di sana itu menggunakan pisteo. Nah, percayalah, ada kata percayalah itu kalanya kala auris di sana. Kala auris itu adalah menyatakan bahwa sesuatu hal pernah terjadi atau pernah dilakukan. Oke? Voice-nya juga mengindikasikan hubungan subjek dengan tindakan yang dilakukan. Nah, ini yang paling penting, modusnya.
modusnya adalah imperatif. Ya, modus imperatif itu adalah perintah atau permintaan. Ya, jadi subjek menyatakan bahwa ia menginginkan atau berniat agar sesuatu terjadi. Modus ini menyatakan tindakan yang akan terwujud melalui penggunaan kehendak seseorang untuk mempengaruhi kehendak orang lain. Nah, perhatikan di sana. Perintahnya apa? Atau permintaannya? Permintaannya adalah percayalah kepada Yesus. Subjeknya di sana siapa? Itu Paulus. Ya, Paulus dan Silas di sana. Sudah rekod tadi. Ya. Jadi subjeknya Paulus dan Silas. Nah, kemudian bahwa Paulus dan Silas menginginkan atau berniat agar sesuatu terjadi. Apa sesuatu terjadi itu? Agar kepala penjara di situ itu nantinya percaya Yesus. Modusnya adalah menyatakan tindakan akan terwujud melalui kehendak seseorang. Kehendak siapa? Yaitu kepala penjara itu. Ya, melalui seseorang untuk mempengaruhi kehendak orang lain. Jadi Paulus dan Silas dalam hal ini subjek, ya, mempengaruhi, ya, orang lain. Siapa? Kepala penjara itu meminta atau memerintahkan, percayalah. Ya, di sini jelas sekali bahwa adanya pihak, ada sesuatu dari pihak pendengar Injil. Apa sesuatu dari pihak pendengar Injil? Percaya. Jadi saya mempercayai bahwa masih adanya kemampuan manusia untuk merespon. Merespon apa? Injil. Nah, kuncinya di sini adalah Paulus meminta mereka agar percaya kepada Yesus Kristus, maka akan selamat. Ya, dengan seisi rumah. Dan ini terbukti ternyata, ya, ayat 34. Ayat 34 bahwa kepala penjara itu membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Ya. Ia dan seisi rumahnya akhirnya menjadi percaya kepada Allah dan mereka satu keluarga dibaptis. Jadi ini jelas, ya, ketika Paulus katakan percayalah, ya, hasil dari pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus, akhirnya kepala penjara di sana percaya kepada Yesus Kristus dan mereka kepala penjara itu membawa Paulus dan Silas ke rumahnya dan mereka percaya kepada Yesus beserta keluarganya dan akhirnya dibaptis. Ini menjelaskan adanya respon manusia. Iya. Lanjut. Nah, jelas, percaya dulu baru dimateraikan Roh Kudus. Bukan sebaliknya. Lanjut. Nah, diteguhkan lagi dalam kitab Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 katakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi iman timbul itu karena pendengaran oleh firman Kristus. Apa itu? Injil. Ya. Lanjut lagi. Roma 10 ayat 13-15. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bagaimana mereka berseru kepadanya jika mereka tidak percaya? Ya, kita lihat di sana ya. Ada yang diutus untuk memberitakan Injil, ya, terus memberitakan Injil, ya, terus ada yang mendengar Injil, orang yang mendengar itu percaya Injil dan mereka diselamatkan. Ya, ini kelihatan sekali dalam Roma 10 ayat 13-15, ini adanya respon manusia yang mendengar Injil dan akhirnya percaya kepada Yesus. Adanya respon. Ya, masih ada respon manusia. Ya, lanjut. Oke, ya. Yang topik kedua ini tidak terlalu lama karena kalau kita ikutkan tadi dari topik pertama dan kedua, maka jelas posisi saya di sini adalah saya mempercayai adanya respon manusia, ya, untuk menerima Injil.